Statusnya seperti ini. Setelah SPPB-nya keluar langsung datanya, kalau kami nggak integrasi sulit karena datanya ada di modul yang terpisah. Kan kita nggak bisa trace nih respon SPB-nya terima. Kalau dengan begitu, nah itu konsep service level yang kita ini untuk menjamin kualitas bawah. Termasuk dengan pelabuhan. Pelabuhan di kita itu sudah melakukan digitalisasi layanan. Jadi mulai GICT, Koja, NPCT, One, semua punya sistem. Apakah itu bermasalah? Enggak ada masalah. Tapi kita bisa bayangin tadi yang disampaikan. Kita tidak bisa menjamin service quality-nya kalau kita masih harus menggunakan sistem yang terpisah-pisah. Barangnya di mana nih? GICT, saya harus login masuk ke sistemnya GICT. Barangnya ada di mana nih? Di Koja. Nah, dengan sistem yang tadi terintegrasi, itu sistem bisa tahu sendiri, ini Koja, dia akan urus sendiri. Dengan jadi orangnya tinggal ngeliat aja, oh yang Koja sudah diberesin, yang GICT. Itu di service level gitu. Kita siapin juga tim yang di dalam kita yang monitoring. Karena kenyataannya digitalisasi di Indonesia itu nggak bisa 100% saat ini. Kadang-kadang ada yang data yang misalnya di kita sudah keluar SPPB-nya, barangnya ada statusnya di terminal, begitu kita trigger di terminal, datanya nggak ada. Nah, untuk itu tetap ada intervensi petugas ya. Kita siapkan petugas support yang koordinasi dengan petugas di pelabuhan dan lain sebagainya. Itu Mbak. Berarti memang untuk tetap men-trace dari sisi GPS juga ya Pak ya, untuk untuk yang non AC pun bisa lewat integrasi tadi CESA tadi. Ya. Yang menarik tadi Pak Musik mention tentang CESA. Berarti kan di Good Logistik juga mendeklar kalau pada Desember tahun lalu platform logistik pertama yang terintegrasi dengan CESA. Nah itu integrasinya seperti apa sih Pak? Ya tadi saya ceritakan. Jadi kalau kita melihat integrasi pelaku usaha dengan instansi pemerintah ya, mau NSW, mau Bea Cukai, itu kan selama ini menggunakan modul. Modul ini memiliki banyak keterbatasan, baik itu yang sifatnya modulnya offline maupun yang sistemnya web. Di CISA itu ada dua, yang satu menggunakan modul, yang satu menggunakan web page-nya. Nah, ini kita sadari bahwa ada dua hal yang selama ini menjadi hambatan proses itu. Yang pertama adalah semuanya di entry. Begitu di entry dia ada elemen-elemen data yang sebenarnya sama, tapi ya dia harus masukkan satu-satu, upload apapun lah ya. Nah, ini mengakibatkan proses itu harus dilakukan oleh petugas perusahaan yang di ini. Ini sering terjadi human error. Misalnya harganya invoice-nya 1 miliar gitu. Ya namanya manusia capek kelebihan 01. Wah, itu berdampak kerugian luar biasa kan. Nah, di kita kenapa kita waktu itu inisiasi dengan teman-teman NLE untuk bisa kita integrasikan ini dalam rangka NLE ya Mbak ya. Kita bisa integrasikan dengan CESA itu supaya pada asalnya kan semua informasi biasanya dari invoice gitu misalnya nilainya. Dari invoice itu nggak usah diketik lagi. Begitu invoice itu dibaca di awal, dikenali sebagai 1 miliar, maka data yang sama ngalir langsung ke situ. Ini nilainya 1 miliar. Jadi petugas itu di Klik Kargo itu cuman tinggal nge-review. Oh ini sudah benar. Oh ini ada fasilitasnya, form E segala macam dimasukkan. Tinggal nambahin elemen-elemen tambahan, maka data langsung bisa dikirim. Nah, di kita itu tidak hanya CESA. CESA itu ada outputnya biasanya yang pertama kalau impor itu ada billingnya. Biaya masuk harus dibayar berapa. Nah, di kita itu kita gabungkan dengan modul pembayaran kita yang kita sebut LPL. Ya, LPL itu lembaga persepsi lainnya. Pada waktu peluncuran kemarin itu kami sudah diresmikan menjadi platform digital ke-10 yang menjadi anggota. Jadi kami diberi hak untuk mengumpulkan pungutan pemerintah, biaya masuk, pajak, segala. Jadi yang tadi ceritanya, begitu dia keluar invoice, keluar billing dari Bea Cukai, data ini langsung ngalir, supaya langsung dibayarkan dengan sistem yang sama. Begitu dibayarkan, statusnya lunas, masuk lagi ke Bea Cukai, langsung keluar SPPB. Jadi benar-benar kita minimalisasi peran data
data entry operator. Jadi operator yang entry itu kalau bisa ini. Ditiadakan ya Pak ya? Ya, karena untuk bukan untuk masalah ini, karena titik terbanyak kesalahan ada di sana. Iya, jadi akhirnya kita otomasikan semua supaya semua proses itu bisa cepat gitu. Dari Pak Beni? Ya, itu sudah pada Sudah ada informasi. baik lagi. Jadi karena digital semuanya paperless. Ya, biasanya kan kalau misalnya di perusahaan yang di proses yang existing misalnya dalam perusahaan ketika udah udah terima billing dari bea cukai, itu biasanya mereka print out, terus mereka akan bikin slip setoran, mereka ke bank bayar balik lagi. Ini memakan waktu lama juga. Itu makan Iya. waktu lama, makan kertas juga gitu benar. kan. Butuh orang juga buat balik ke bank. Nah kalau dengan Klik Kargo sekarang dengan kita bisa sudah menjadi LPL, si importer ini hanya duduk dari meja dia dapat billing, langsung masukin nomor billing yang sudah didapat tadi, proses bayar melalui Klik Kargo, mereka langsung dapat bukti penerimaan negaranya juga langsung, tinggal nunggu respon dari bea cukai, sesimpel itu. Karena gini Mbak, yang disampaikan Pak Beni tadi, kelihatannya sepele orang ngasih slip, Ya. Benar. memasukkan. Tapi ternyata ini luar biasa permasalahannya. Karena apa? Kalau di perusahaan begitu ngomong ini bayar, kan orang keuangan kan Yang ngurus, butuh ya. prosedur ini. Oh iya, ini baru bisa dibayar besok Iya, ini. benar. Padahal di sisi lain barangnya udah nunggu di sana. Satu hari tertinggal di gudang kena demurrage dia. Hanya nungguin persetujuan orang finance. Nah, itu makanya kalau data mengalir seperti itu, sedangkan dia punya kita beri wallet ya. Jadi kita berikan saldo di situ. Operator yang di lapangan pun dia langsung tahu, oh ini sudah keluar billingnya, oke ini selesaikan. Itu langsungin. Nanti sistem yang akan tiap bulan mengenerate statement of account, ada transaksinya ini dikirimkan untuk dia diisi kembali. Jadi modelnya kayak top up ya, kayak top up gitu isi ininya. Jadi di Klik Kargo kita juga ngasih fasilitas kredit buat customer tertentu yang sudah kita akses ya dengan perjanjian data tertentu. Jadi konsep kredit limit ini kayak kartu kredit. Kita kasih sejumlah nominal, kita letakkan di situ, dia akan pakai itu selama sebulan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nanti di tanggal 30 itu ada tanggal cut off lah istilahnya, nanti akan di-generate statement of account yang menunjukkan semua transaksi tadi, rinciannya. Nanti kita kasih waktu untuk mereka bayar, itu gunanya juga untuk top up kembali kredit limit yang sudah terpakai tadi seperti itu. Jadi utaranya. Jadi coverage-nya adalah pembayaran terkait dokumen dan barang. Ya. Itu wallet itu bisa dipakai juga untuk pesan truk. Misalnya truk dapat invoice misalnya dari mitranya, oh ini Anda bayar 1,7 gitu ya. Oke, dia kan. Begitu barang itu nyampe ke tujuannya, itu dia bisa langsung diproses pembayarannya. Jadi perusahaan truk sendiri untung. Selama ini kalau barangnya udah nyampe, truknya udah ini dia nungguin lama nih. Benar, betul. 3 bulan, 4 bulan. Nah, itu dengan wallet itu dia bisa selesaikan dulu. Baru nanti ditagihkan ke ininya dengan mekanisme statement of account itu. Selain itu, kalau dia merasa misalnya barangnya itu berharga, takut hilang, barangkali kena apa yang penjahat yang ngambilin barang itu bajing loncat. Nah, itu dia bisa asuransikan juga. Di Klik Kargo ada Klik Insurance ditawarin. Anda mau ngirim barang pakai asuransi atau enggak? Samalah sama kalau kita belanja online. Asuransi enggak? Lah begitu dia asuransi, dia cover. Ini sudah ada kerjasama dengan beberapa platform digital yang asuransi gitu. Jadi seluruh proses yang coverage yang terhadap pembiayaan atau penjaminan barang dan ini itu kita sediakan fasilitasnya gitu. Itu memang apa ya, Klik Kargo apa aja ada pokoknya, semua yang dibutuhkan ada iya. ya. Apa ya, palu gada. Ya, palu gada ya Pak. Apa yang lu mau gua ada gitu. Jadi customer pun memudahkan juga, jadi cukup satu platform saja berarti ya Pak ya. Ya, tapi dalam artian begini Mbak, kita sadar bahwa ekosistem di Indonesia itu banyak, begitu. Makanya kami juga bekerja sama dengan platform-platform yang lain gitu ya.
Kayak misalnya kita sudah mau dengan apa? iTrack segala macam. Kita tidak bersaing gitu. Kita ini kolaborasikan karena konsepnya dari yang dibikin pemerintah NLE itu sebenarnya adalah kolaborasi itu. Jadi kalau misalnya truk kita nggak ini, misalnya ada truk yang kebutuhannya di daerah yang di cover oleh truknya iTrack, ya kita order langsung kita lempar ke iTrack untuk disediakan ini. Begitu juga iTrack ketika mereka mungkin ordernya lagi banyak dan mereka habis unitnya misalnya, mereka juga bisa order di melalui kargo. Kalau misalnya butuh yang gate pass-nya, mereka juga bisa masuk ke kita untuk kita uruskan gate pass-nya. Jadi balik lagi di Klik Kargo itu sebenarnya konsep awalnya memang kita buat ruang buat berkolaborasi. Jadi si stakeholder tersebut semua mereka bisa saling bertukar informasi untuk melakukan bisnis, itu mereka bisa. Jadi simpelnya perusahaan truk bisa menjadi service provider, bisa juga jadi user di dalam Klik Kargo. Nah itu kita juga tahun ini ada grup kita yang akan mensupport dari Singapura untuk yang trade finance. Jadi kalau nanti misalnya yang punya barang forwardingnya ekspor ini terutama, ekspor itu kan nggak jelas pembelinya di sana seperti apa. Nah itu yang nanti akan melakukan asesmen resiko, bayarin eksportir dulu, itu nanti kita sudah siapkan. Ada platform yang dinamakan Ride untuk trade finance, itu juga akan tahun ini akan masuk embed di situ. Jadi untuk membantu eksportir yang UMKM lah, terutama yang nggak punya modal gitu. Benar. Baik lagi ke CESA nih Pak. Sebenarnya apa sih target yang ingin dicapai oleh Good Logistik dan Bea Cukai melalui integrasi ini? Sebenarnya yang kita lakukan ini fasenya adalah fase uji coba. Bea Cukai itu sadar, dan teman-teman dan Menteri Keuangan itu juga memandatkan, sekarang sudah ada PP-nya kan, peraturan presidennya juga, untuk implementasi NLE. Nah, NLE itu sebenarnya konsepnya mengkolaborasikan B2B2G. Jadi business to business to government. Kan begitu. Business to business sudah kami lakukan. Ya kan? Pesan truk, pesan DO, dapat klaim DO segala macam, itu sudah kami lakukan. Nah, tapi kita ngelihat bahwa ada satu rantai lagi yang 2G-nya ini yang memegang peranan. Percuma kita ngurus misalnya untuk compliance itu, misalnya kita nggak akan bisa ngurus pengeluaran barang tanpa ada SPPB dari Bea Cukai. Kan begitu. Bea Cukai sendiri kita nggak akan bisa punya PIB kalau nggak punya BL, Bill of Lading. Nah, rantai ini itu kami uji cobakan dengan Bea Cukai untuk dijahit. Gitu. Karena sekarang masih pisah. Dimana kalau misalnya, wah ini harus bikin PIB nih supaya dapat SP2, pindah modulnya Mbak, pindah modul ke Bea Cukai, ini datanya dipindahin lagi satu-satu, diketik ulang, invoice-nya nomor segini, BL-nya nomor segini, itu ternyata problem. Nah, sekarang kita coba nih, targetnya sekarang kita akan coba dengan PIB, pemberitahuan impor barang, pemberitahuan ekspor barang. Berikutnya nanti akan kami uji cobakan untuk dokumen yang lain, untuk manifest, BC23 untuk kawasan berikat, bahkan untuk PLB juga. Nah, tapi ini memang sinergi ya antara pemerintah dengan swasta ya. Jadi butuh waktu gitu, karena persiapan teknis, ada persiapan administratif, legal dan lain sebagainya yang harus kita siapkan. Sebenarnya Pak, untuk targetnya target aplikasinya siapa aja sih Pak? Target aplikasinya. Sebenarnya targetnya aplikasi ini dipakai untuk semua. Makanya begini, tidak akan mungkin teman-teman Bea Cukai itu ngasih preferensi ke Klik Kargo. Nggak boleh kan gitu. NLE itu dibuka untuk semua. Gitu ya. Jadi termasuk integrasi itu juga akan dibuka untuk semua. Nah, tapi menuju ke integrasi itu, pemerintah itu butuh kita, butuh kolaborasi dengan kita kayak platform-platform ini yang menjembatani, karena mereka itu punya keterbatasan untuk meminta bisnis community itu gabung satu-satu. Jumlah perusahaan di Indonesia aja 200 ribuan. Nah, kalau semua kan gitu. Jadi platform-platform ini kenapa
didorong, disupport untuk bisa itu, untuk bisa mengumpulkan komunitas supaya semua itu nanti bisa gabung. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, kita ketahui bahwa pemerintah itu selalu pusing dengan isu bahwa logistik kita mahal. Benar. Ya kan? Ya. Logistik mahal. Makanya kunci pemerintah sudah menyiapkan segala macam. Kayak saya dulu ada NSW, bangun NSW sejak 2008. Bea cukai udah nggak ada lagi dokumen diajukan ke sana. Itu kan mangkas berapa hari kan? Ternyata kok masih tinggi juga gitu. Nah, salah satunya isunya tadi. Kalau kita ngelihat ngurus gate pass petugas. Ya. Satu petugas disuruh jalan, ngasih uang jalan 50.000. Nanti mampir warteg berapa lagi? Itu sudah berapa? Yang kedua, untuk misalnya nyari depo kontainer, itu kan muter nyari, naik motor petugasnya berapa. Nah, itu sudah diidentifikasi oleh teman-teman Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, segala macam. Makanya konsep NLE itu muncul. Tantangannya adalah culture di kita itu masih belum sepenuhnya bisa digitalisasi. Ya. Makanya di proses kami seperti misalnya yang sekarang kita diskusikan ini, ada bagian dari edukasi sebelum kita implementasi. Itu yang luar biasa nih Pak Benny nih, paling pusing nih kalau berhadapan dengan gimana caranya saya. Nanti kalau sudah menggunakan, rata-rata mengatakan, Wah, gitu ya Pak. ada perusahaan logistik, saya nggak perlu sebut ya, itu bisa mengurangi biaya operasional lapangan untuk 28 orang. 28 kalikan sebulan gaji aja berapa sudah? Itu per bulan, hanya untuk ngurus dokumen. Nah, tapi menuju ke situ, itu edukasi dulu Mbak. Di kita begitu. Karena kita memang harus mengganti kebiasaan mereka sih gitu. Kadang itu ya, mereka dewasa seperti ini, rasa nyaman. Nah, untuk shifting sebenarnya ke arah yang lebih baik gitu kan, itu agak susah gitu. Sekarang kalau yang pelan-pelan gitu. Perusahaan yang kita gabung, kalau kita nanyain, wah, kalau sistem kami kayak kemarin ada peristiwa kebakaran data center itu. Kami mengalami gangguan hubungan ke Kementerian Keuangan ya, LPL. Geger itu, sekarang transaksi 200 perusahaan mungkin bisa terjadi satu transaksi setengah menit, 1 menit. Kita bilang coba di proses manual dulu sambil kita kerjakan ininya untuk bisa kita alihkan karena masalah. Nggak mau mereka, udah nunggu itu aja nyala, nggak sampai sehari kan ya udah. Ini karena kalau manggil orang lagi suruh jalan itu prosesnya panjang. Gitu. Dari Pak Benny, cara mengedukasinya ke customer itu seperti apa sih biar istilahnya mensadarkan mereka ini lebih mudah loh menggunakan digitalisasi ini. Kita gitu. memang pendekatannya ya secara personal juga sih. Karena kalau kita kumpul dalam satu forum formal, ya mereka mungkin mendengarkan. Tapi setelah itu selesai keluar dari ruangan ya mereka nggak dikerjakan itu. Kerjakan yang udah mereka lakukan dan mungkin karena urgent dan mungkin lebih banyak apalah alasannya gitu. Tapi pelan-pelan kita ada edukasi mereka juga sih. Dan ya lebih ke pendekatannya kalau secara personal lebih efektif juga sih. Ngomongnya juga ya kayak kita sudah dekat gimana gitu. Sebenarnya kita ada jalur komunikasi edukasi yang rutin dengan asosiasi. Beberapa asosiasi itu kita rangkul juga untuk bisa. Tapi ada kenyataannya end usernya itu kuncinya. Benar. Jadi anggota asosiasi itu kuncinya bukan. Jadi kalau anggota asosiasinya tidak terlalu digital minded, itu juga susah. Kita ceritakan bahwa ini memberikan keuntungan. Contoh kadang-kadang dibandingkan, wah itu kan perusahaan gede Pak. Saya perusahaan kecil, malah perusahaan kecil harusnya bisa nyimpan ini. Kalau saya nih terus terang ya, kalau saya punya perusahaan logistik, kenapa saya harus meng-hire 30 orang kalau saya bisa jalankan operasi dengan 5 orang kan gitu. Nah, tapi menanamkan itu tuh ternyata juga di negara yang kita cintai ini juga harus diajarin dulu. Sama yang paling penting sih komitmen dari top manajemennya sih. Iya, komitmen. Kalau manajemen top
manajemen juga komit, dia juga kan akan mendeklarasikan Ke timnya. delivernya ke timnya mereka untuk mereka juga mau, dan tentunya ya dengan konsekuensi tertentu lah mungkin yang akan disampaikan ke timnya sendiri. Kalau kita lihat testimoni yang kemarin pada waktu peluncuran itu perusahaan-perusahaan itu real Pak. Jadi mereka itu ada yang bisa saving cost untuk proses logistiknya bisa sampai hampir 30%, bisa di atas itu nyantungnya. Itu karena semua by system, gitu loh. Ya cuma itu yang harus kita bawa karena apa? Banyak sekali ya industri logistik kita ini yang UMKM, kayak truk. Perusahaan truk gede gitu, truknya 2 biji. Nah ini kan masa mau dibunuh sama yang gede-gede. Kalau kita bisa optimalkan ordernya, ininya, drivernya teratur, semua ujungnya akan diserahkan ke pemilik barang kan. Untuk nebus gate pass 70.000, 100.000. Padahal kalau dengan sistem bisa 15.000, 20.000. Nah, itu yang hal-hal yang sekarang dirasakan benar nih oleh mitra-mitra kami yang ada pakai Klik Kargo gitu. Pak, kan Juli tahun lalu pasti sudah tahu lah, Juli tahun lalu kan CSA sempat shutdown parah. Ya. Nah itu bagaimana, sudah diantisipasi oleh Klik Kargo atau bagaimana Pak? Ya, memang begini, integrasi apapun ujungnya di CSA. Kalau CSA-nya problem, kami juga ikut problem, begitu. Makanya di kami kita siapkan tim support. Tim support itu tidak hanya kalau ada sistem ini segala macam, bahkan kalau perlu kami yang membantu juga untuk konsolidasi dengan bea cukai dan lainnya supaya mereka terbantu, gitu. Nah, konsep yang sekarang kami lakukan dengan tim NLE itu adalah joint operation. Jadi konsep uji cobanya ini joint operation. Kalau ada permasalahan di CSA, kami ikut bantu. Kalau kami ada permasalahan yang terkait integrasi, mereka ikut bantu. Ya juga, jadi sudah luar biasa ini sebenarnya sekarang. Makanya kita bisa klaim kita nih baru yang pertama nih duduk bareng gitu ya, bisa ini untuk menjalankan ini. Menurut tanggapan Bapak kan sekarang kita NLE kan sudah mulai terimplementasi kan, tapi banyak orang beranggapan ini belum optimal, belum optimal gitu. Nah itu menurut Bapak tanggapannya seperti apa? Jadi begini, keterkaitan stakeholder di NLE itu banyak banget Mbak. Sebagai contoh begini, NLE juga ingin memudahkan pelaku usaha kalau nanti mau klaim DO ke seluruh shipping line itu supaya bisa masuk ke NLE segala macam. Kenyataan tidak semudah itu. Shipping line itu yang ada di Indonesia itu rata-rata agent. Prinsipalnya ada yang di Singapura, ada yang. Nah, begitu dia agent, dia tidak punya hak untuk misalnya melakukan integrasi informasi. Dia hanya untuk klaim DO sini bisa ngeprint segala macam, tapi datanya disambungkan dengan NLE nggak bisa segala macam. Nah, itu hal-hal itu butuh waktu. Jadi apa yang kami lakukan sekarang itu sebenarnya beberapa step dalam rangka mengejar ke sana itu. Ya mungkin kayak dulu saya di NSW. NSW itu dibangun di awalnya tahun 2004. 2004 perlahan-lahan di uji coba Tanjung Priok 2007, diresmikannya 2010. Berapa tahun tuh Pak? 6 ya? 6 tahun. 6 tahun gitu. NLE itu kan kita dengar teriak-teriaknya baru 2 tahun kan? 2 tahun ini. Nah ini kita nggak berhenti nih Pak Benny ditelepon terus nih sama teman-teman tim NLE. Ayo ininya mana ya, ini diperbaiki lagi apa segala macam, tambahin gitu. Kadang-kadang kita yang panik ya Pak Benny. Karena teman-teman tuh targetnya banyak. Sedangkan kami sendiri itu kadang-kadang memang juga ya tadi kan harus mengedukasi, itu tidak pendek prosesnya gitu. Kami pun juga ngikut roadmap di mana NLE mereka sosialisasi untuk implementasi, kita pun juga ikut untuk bisa implementasi di sana juga gitu. Sekarang pun kita juga ditargetkan untuk bisa mulai implementasi di Semarang, di Surabaya, di Makassar. Itu juga kita ikutin terus semuanya. Berarti ya berkolaborasi yang tadi dari awal bilang ya Pak ya. Karena sebenarnya kan NLE dari sisi government-nya dan juga nggak bisa menyentuh sisi bisnisnya. Kita yang turun di sana untuk bisa
Dan coverage kita juga mulai kita NLA minta kita jalankan juga di pelabuhan yang lain, di Surabaya, Semarang, Makassar, Batam, gitu. Ya kita ikutin karena komitmen ke sana. Cuman memang kita ada pihak yang lain lagi kan, kayak misalnya sekarang kita harus approach nih misalnya Pelindo, kan terminal peti kemas kan di subholdingnya terminal peti kemas yang nanganin itu. Kami koordinasi dengan sana karena ya meskipun semua punya sistem kan sendiri-sendiri nih Mbak. Benar. Kami harus menjahit satu sistem, nanti ada isu di sana, isu teknis, isu administratif, legal, ada isu anggaran, misalnya kami harus siapkan gitu. Ada yang pelabuhan yang kecil-kecil Pak kami nggak budgetin untuk bisa integrasi, ya kami yang harus proaktif untuk bisa bantu dalam macam supaya bisa nyambung. Gitu. Kalau menurut pengamatan Klik Kargo nih, sebenarnya di proses pelabuhan, yang mana yang memang perlu digitalisasi dan yang belum perlu digitalisasi, Pak? Nah, yang jelas yang tidak mungkin digitalisasi adalah pergerakan barangnya, ya kan? Yang petugas yang nurunin kren, mindahin itu. Yang bisa kita digitalisasi itu adalah pelayanan dokumen, kayak sekarang. Informasinya. Ya, alur informasi itu bisa kita digitalisasi. Kayak misalnya billing. Sekarang kan udah pelabuhan itu ngapain sih? Datang planning. Planning itu bagi kita kan kita nggak peduli ditaruh di mana. Yang jelas kalau barang saya misalnya kontainernya adalah berpendingin, cold storage misalnya, saya harus taruh yang ada tempatnya cold storage, ada colokan listriknya dan lain-lain. Kalau barangnya yang umum, cuman itu aja kan. Nah, proses saya mau ngambil barang, itu kalau dulu datang ke sana, digitalisasi, diganti sistem. Mau ngambil print-printan untuk ditunjukkan ke supir, dulu datang ke sana, udah bisa di-print sendiri, atau hasil itunya dikirim langsung ke supir menggunakan aplikasi. Jadi sekarang supirnya yang terkait anggotanya Klik Kargo udah nggak pakai kertas Pak, pakai handphonenya, nanti ada kelihatan QR code-nya gitu, nanti di pelabuhan tinggal ditunjukin di situ dia langsung tahu. Nah jadi ya menurut saya itu yang harus kita ini kan, karena kita nggak mungkin digitalisasi kecuali nih nanti ke depan semuanya robot. Nah, yang ada seperti itu ada loh, tapi pelabuhan Teluk Lamong ya, Teluk Lamong udah robotik dia. Nah itu bisa, makanya kami sedang nge-approach juga di sana, itu akan lebih bagus gitu. Gitu Mbak. Ya, berarti sebenarnya timingnya pun di saat kita pandemi pun memang mengharuskan kita untuk digitalisasi yang proses tadi Bapak bilang kan. Ya. Kita ngomong sekarang titik penularan, kita ngomong COVID nih. Kalau dengan teknologi kita kan nggak ketemu orang sama sekali. Benar. Kan gitu. Sekarang kalau kita ngirim orang pengurus, apalagi kemarin pas pandemi hebat-hebatnya yang boleh jalan 100% cuman logistik. Ya kan? Tapi logistik risikonya luar biasa. Ngambil dokumen, antarin. Ini luar biasa. Gitu. Sekarang kita bikin sepi pelabuhan. Dari orang, barangnya sih penuhin. Prosesnya masih. Jadi itu trennya kalau digitalisasi pandemi pasti arahnya digitalisasi. Benar. Supaya orang nggak ketemu lah. Benar. Lama-lama orang cari jodoh susah. Orang nggak ketemu. Lewat online semua. Lewat online. Udah tahu begitu ditemuin cowok. Oke, Pak, kan sekarang Pelindo sudah jadi satu kan di seluruh Indonesia. Ya. Nah, itu berarti kabar baik untuk pelaku logistik. Betul. Nah, bagaimana dengan program digitalisasinya, Pak? Ya, kalau bagi kami ya, sebenarnya kita sudah diskusi dengan teman-teman Pelindo sebenarnya ya. Mereka ada program untuk integrasikan digitalisasi segala macam. Tapi ini kan butuh waktu. Bagi kami itu kabar sangat bagus karena kedepannya ya kita mengharapkan kita nyambung ke satu titik sajalah, gitu. Karena bagi kita sendiri effort untuk satu persatu pelabuhan kita ini kan itu nggak ringan. Tapi itu kami laksanakan gitu. Nanti kalau sudah semua punya sistem integrasi, bagi kita kan tinggal nyeklekin saklarnya, klek pindah udah semua lebih ini ya. Tapi itu memang harusnya ke sana pemerintah, dan saya yakin bahkan sejak saya di NSW pun itu sudah disoundingkan untuk integrasi layanan segala macam.
Tapi kalau kapan itu Pak? Wah, saya nggak bisa jawab gitu ya. Mungkin yang tahu adalah manajemen Pelindo dan kementerian lain. Manfaatnya memang juga bisa kita rasain juga sih saat ini. Misalnya sekarang tuh kita lagi mau terkoneksi ke sistem claim gate pass-nya ke pelabuhan di Tanjung Mas Semarang, terus di Tanjung Perak Lampung Surabaya, Tanjung Perak Surabaya, dan Makassar. Tiga-tiganya ini kan di bawah Pelindo semua, jadi kita bisa ke Pelindonya ke Satu titik aja gitu loh, untuk mencakup dan tiganya. Kalau dulu kami sebelum ini saya sama Pak Ben itu karena diminta oleh tim NLE untuk melakukan integrasi itu Makassar Pelindo 4. Ya kan, polisinya berbeda dengan kalau kami nego ke Pelindo 3. Yang Jakarta Pelindo 2. Begitu ya lumayan lah. Effortnya jadi nggak sedikit. Harus mundar-mandir segala macam. Oke Pak, penutup nih sebelum kita akhiri bincang hari ini. Target jangka pendek untuk Klik Kargo ini sebagai platform logistik seperti apa? Kita sih targetkan tahun ini permasalahan terkait integrasi NLE dan CISA terhadap dokumen lain itu bisa lebih banyak. Karena proses bisnisnya pelaku usaha sekarang ini kan dia berurusan dengan NLE dan CISA itu kan tidak hanya urusan PIB. Ada BC23, kadang-kadang barangnya masuk ke PLB, nanti dipindahkan ada BC16, ada BC27, banyak sekali. Nah, itu sekarang kami sadar bahwa masih integrasi, masih PIB melalui kargo bisa. Yang lain mereka harus berpindah. Nah, itu nanti kalau semua sudah bisa diintegrasikan, itu akan lebih bagus. Yang kedua, integrasi dengan layanan-layanan lain kayak depo, shipping line itu sudah kita mulai. Ada beberapa perusahaan kita sudah jalin kemitraan dengan GL Terminal, depo, kemudian TPS Tanjung Perak Swadaya, beberapa depo dan shipping line ini sudah mulai. Kemudian yang ke depan terkait dengan konsolidasi manifest ekspor, kita sudah mulai akan kerjasama dengan beberapa shipping line, CMA, CGM. Jadi ini kita harapkan mulai tahun ini semua yang tadi dibilang Pak Beni, seluruh partner stakeholder ini bisa ini. Dan mereka nggak bayar kok Mbak. Kita konsolidasikan ini. Bahkan kita bisa share profit. Kita bisa. Kita selalu begitu. Jadi kalau misalnya begini, karena manual mencas pelaku usaha itu 30.000 gitu. Saya akan bayarkan ke Bapak 10.000 misalnya jasanya. Tapi saya minta 10.000 buat saya juga. Jadi saya chargingnya 20.000. Silakan, mereka terserah mereka. Toh mereka menagih lebih murah. Kali ini saya nggak nagih 50.000 lagi ya. Saya nagih cuma 20.000, silakan. Jadi kolaborasinya seperti itu. Mana yang memudahkan itu kita adopt. Itu. Dari Pak Beni ada tambahan? Ya, balik lagi tadi kita memang saat ini yang short termnya merangkul sebanyak mungkin partner kita dari depo, tracking company, dan warehouse, dan karena memang itu tim support kita di belakangnya. Karena kalau customer kan taunya Klik Kargo, dia butuh sesuatu semua lewat Klik Kargo kan di belakangnya, yang support kita adalah ya partner-partner kita ini gitu. Samping tadi partner kita tadi ya, mereka ketika join kita ya, bagi ketika free, tapi mereka juga bisa mendapatkan bisnis dari situ gitu. Dan juga mereka bisa mensupport bisnis mereka juga ketika yang di awal tadi Pak Masih jelaskan dari perusahaan dari sister company kita di Singapura juga ada satu platform yang untuk Ride namanya yang financing, Trade Finance itu juga akan membantu kita ada istilah supply chain financing ya. Nah itu juga
dengan adanya banyaknya transaksi yang dilakukan dalam Klik Kargo, datanya bisa kita bantu untuk analisa dibantu analisa untuk bisa mendapatkan financing dari aktivitas-aktivitas mereka itu sendiri. Gitu. Ada satu lagi. Jadi tahun ini itu kita juga konsolidasikan pelayanan kargonya untuk air freight juga. Jadi kita sudah kerjasama dengan platform CCN segala macam supaya nanti forwarder yang di sini itu bisa langsung terima data dari airliner yang ada di luar, terima bisa langsung dipakai untuk perbaikan manifest, forwardingnya dan lain sebagainya. Itu kita mulai tahun ini juga. Dan yang lainnya tahun ini juga kita mulai integrasi cross border, Mbak. Jadi kita itu punya beberapa mitra yang menjadi platform digital di beberapa negara. Kayak T-Mining itu ada di EU, di Uni Eropa, itu blockchain. Jadi kita bagian dari blockchain di situ juga. Jadi kalau misalnya ada eksportir Indonesia berhubungan dengan eksportir Eropa, itu nanti kalau asal klien kami ya, itu datanya nanti mereka langsung bisa pakai. Begitu juga dari sana. Kalau begitu ekspor di sana ada formnya, ada invoice, packing list segala macam itu langsung masuk ke kita, langsung bisa kita jadikan PIB siap-siap gitu. Itu tahun ini akan kita uji cobakan. Beberapa mitra yang sudah ready itu yang di Eropa, T-Mining, kemudian yang di Singapura otomatis ya, karena ada itu. Kemudian yang kita sedang jajaki dalam proses itu Silnet ya, Malaysia, kemudian Kamboja. Gitu. Nah, Kamboja mungkin nggak banyak lah ya, nggak terlalu ini. Yang Eropa, yang ini itu yang satunya lagi yang decloud di Jepang. Jepang juga siap. Nah, itu kita harapkan nanti kalau sudah seperti itu lalu lintasnya itu jadi mudah ya, semuanya dapat datanya karena ujungnya itu sebenarnya data gitu, Mbak. Berarti yang ingin menjangkau seluruh dunia lah ya Pak ya? Dari Indonesia ke dunia. Dari Indonesia ke dunia ya Pak. Oke, baik, menarik sekali. Terima kasih Pak Musik sama-sama, Mbak. Hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Let's go.